Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diseminasi rancangan kegiatan praktik taman bacaan di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap. Laporan ini disusun oleh Aprilia Wulan Safira dengan NIM 857 565669, Novita Rani 857565605, Rizka Febia Agil Saputri dengan NIM 857565493. Saja untuk materi yang pertama, yaitu manfaat. Adapun manfaat kegiatan pembelajaran taman bacaan masyarakat yaitu menimbulkan minat, kecintaan, dan kegemaran membaca, dapat memanfaatkan bahan makanan di sekitar untuk kegiatan usaha, memperkaya pengalaman belajar dan pengetahuan, menumbuhkan kegiatan belajar mandiri, membantu mengembangkan kecakapan membaca, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Strategi yang kami pilih yaitu tatap muka. Mengacu pada kondisi kegiatan warga belajar yang begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran membaca pada Taman Bacaan Masyarakat, maka praktikan mengambil suatu strategi pembelajaran yang sekiranya akan menghidupkan suasana pembelajaran yang kondusif, menarik, menyenangkan, dan bisa mencapai target pembelajaran yaitu kesadaran untuk membaca di kalangan masyarakat. Strategi pembelajaran yang dilaksanakan adalah strategi diskusi, tanya jawab, dan praktek. Dalam diskusi ini, warga belajar membahas materi yang telah mereka pelajari bersama praktikan. Kemudian, dalam strategi tanya jawab, antara warga belajar bersama praktikan melakukan tanya jawab tentang materi-materi yang mereka baca. Dan strategi praktek yaitu dalam pertemuan ke-3, ke-5, dan ke-8, warga belajar melakukan kegiatan praktek yaitu membuat tempe, menanam bibit cabai dengan metode yang benar, dan membuat asinan buah mangga, dan tentunya dapat dipraktikkan sendiri di rumah. Itulah strategi pembelajaran taman bacaan masyarakat yang kami pilih yang dilaksanakan oleh praktikan. Adapun beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan belajar taman bacaan masyarakat, yaitu yang pertama, kurangnya kemampuan warga belajar melihat dengan jelas dikarenakan usia yang sudah lanjut, kesibukan dalam rumah tangga dan bekerja, kurangnya kemampuan dan kesadaran untuk membaca, cuaca yang kurang mendukung, dan keterbatasan waktu untuk pertemuan, sehingga tidak semua materi dapat diulas secara penuh dan detail. Upaya yang diperhatikan oleh praktikan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dari kendala di atas, praktikan mencoba mengatasi dengan karena pertemuan yang terbatas dan bimbingan yang terbatas pula, maka warga belajar diharapkan menindaklanjuti dengan mempelajari materi yang telah diberikan di rumah, dan karena pandangan yang sudah berkurang, maka sesekali praktikan membimbing warga belajar untuk membaca dan sesekali diarahkan. Adapun data warga belajar Taman Bacaan Masyarakat sesuai pendidikan terakhir. Yang pertama, Ibu Saminah, perempuan, tempat tanggal lahir Cilacap 25 Juli 1982, Karanggedang, alamat Karanggedang RT 5 RW 3 dengan pendidikan terakhir SMP. Yang kedua, Ibu Toria, perempuan, tempat tanggal lahir Cilacap 20 Mei 1968 dengan alamat Karanggedang RT 5 RW 3 dengan pendidikan terakhir SD. Ibu Turmiah, perempuan, Cilacap 8 Februari 1974 dengan alamat Karanggedang RT 5 RW 3 pendidikan terakhir SD. Yang keempat, Ibu Saimah, perempuan, Cilacap 30 Desember 1954 dengan alamat Karanggedang RT 5 RW 3 pendidikan terakhir SD. Yang kelima, Ibu Darsilah, perempuan, Cilacap 2 September 1965 dengan alamat Karanggedang RT 5 RW 3 pendidikan terakhir tidak tamat SD. Yang keenam, Warisah, perempuan, Cilacap 8 Januari 1955
dengan alamat Karanggedang RT 5 RW 3, pendidikan terakhir SD. Dan yang terakhir Ibu Karsiti, perempuan, tempat tanggal lahir Cilacap 13 Februari 1958 dengan alamat Karanggedang RT 5 RW 3 dengan pendidikan terakhir tidak tamat SD. Untuk yang selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Untuk pertemuan pertama kita laksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 2 sampai 3 sore. Untuk pertemuan pertama ini kita hanya perkenalan dan mengisi data pribadi seperti tentang nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, keterampilan, dan lain sebagainya. Serta kita menentukan jenis buku yang diinginkan oleh warga belajar. Berikut bukti untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, keempat, keenam, dan ketujuh, kita laksanakan pada 28 Oktober, 31 Oktober, 3 November, 4 November 2020. Setiap pertemuan itu kita lakukan pada waktu jam 2 sampai setengah 4 sore. Untuk pertemuan kedua, keempat, keenam, dan ketujuh, kita melakukan calistung, di mana konsepnya kita membaca, lalu kita tanya jawab tentang materi apa yang tidak warga belajar pahami. Untuk pertemuan kedua, kita melakukan pengukuran awal tentang kemampuan calistung warga belajar, dan ternyata masih ada beberapa yang kurang lancar dalam calistung. Untuk pertemuan ketujuh, kita melakukan pengukuran kembali setelah pertemuan sebelumnya, dan alhamdulillah sudah banyak kemajuan, seperti yang tadinya kurang lancar dalam calistung menjadi cukup lancar, yang tadinya cukup lancar menjadi lancar, dan ada juga yang tetap kurang lancar dalam calistung. Berikut untuk bukti kami dalam calistung dalam pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan ketujuh. Untuk pertemuan ketiga, kita laksanakan pada tanggal 30 Oktober 2020 pukul 2 sampai setengah 4 sore. Untuk pertemuan ketiga ini, kami melaksanakan praktik cara menanam bibit cabai yang baik. Dalam pertemuan ini, kami membimbing warga belajar dengan baik cara menanam bibit cabai yang benar. Dalam pertemuan ini, kita memberikan bimbingan cara mencampurkan tanah dengan pupuk, lalu menanam bibit cabai dalam tanah, cara merawat bibit cabai dengan baik dan benar. Dalam pertemuan ini, kami dan warga belajar saling bekerja sama dengan baik, dan kami sangat puas kepada warga belajar karena mereka sangat antusias dalam praktik ini. Walaupun terhalang karena cuaca yang kurang mendukung yaitu hujan, mereka tetap berangkat untuk melakukan praktik ini. Berikut bukti kami melakukan praktik cara menanam bibit cabai yang benar. Selanjutnya, pada pertemuan kelima, hari Senin tanggal 2 November 2020, jam 2 sampai jam setengah 4, yang dihadiri oleh Bu Samina, Bu Toria, Bu Turmina, Bu Saimah, Bu Darsila, Warisa, dan Karsiti, dengan praktek membuat tempe. Ini adalah kegiatan saat membuat tempe. Selanjutnya, pada pertemuan ke-8 hari Kamis tanggal 5 November 2020 jam 2 sampai jam setengah 4, masih sama dihadiri oleh semuanya dengan praktik membuat asinan buah mangga. Ini adalah proses saat membuat asinan dari awal hingga akhir.
Pada bab 3, yaitu hasil atau produk atau target yang diinginkan, berdasarkan hasil pelaksanaan praktik dapat terlihat perubahan yang signifikan mengenai pemahaman dan keterampilan para warga bacaan mengenai taman bacaan. Selain dilaksanakan mempraktikkan calistung kepada warga bacaan untuk mengukur keberhasilan kepada masyarakat, berikutnya adalah evaluasi kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah dengan cara menyebarkan angket yang berisi pertanyaan tertutup berkaitan dengan materi yang disampaikan, penyediaan waktu pelatihan, sarana prasarana, media pembelajaran, dan penilaian terhadap para tutor atau pemberi materi pelatihan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menyatakan materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka di lapangan. Berkaitan dengan materi yang disampaikan, mereka menyatakan bahwa materi kegiatan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola taman bacaan masyarakat. Hal ini disebabkan mereka belum pernah mengikuti pelatihan seperti ini dan selama beberapa hari mempraktikkan membaca. Warga bertambah semangat dalam membaca walaupun mereka belum lancar membaca. Demikian lembar diseminasi hasil kegiatan praktik taman bacaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Dari praktikan, selamat dan terima kasih kepada warga belajar Taman Bacaan Masyarakat. Tidak lupa kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan lembar diseminasi ini. Kepada yang terhormat instruktur mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakat, Bapak Yusef Kurniawan, SPD, SD, MPD. Praktikan mengucapkan terima kasih atas segala bimbingannya sehingga pembinaan Taman Bacaan Masyarakat ini terlaksanakan dengan lancar. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.